Dalam literasi sejarah, dalam narasi sejarah, kita pun mengenal, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke dunia untuk menciptakan peradaban dan membangun peradaban dengan menyadarkan manusia-manusia yang ada pada saat itu, dan sampai sekarang tugasnya masih ada dan ruhnya masih tetap ada, yaitu ruh tugasnya, ruh kebenarannya. Nah, kita mengenal dalam Al-Quran surat Ar-Rum, kemudian ada surat Al-Isra atau Bani Israel. Nah, dari kedua surat ini kita bisa mengkaji, mempelajari, memperdalam, ya, dan secara psikolinguistik betul-betul sangat luar biasa. Surat ini diberikan oleh Allah, namanya Ar-Rum dan Al-Isra. Lalu siapa tokoh-tokoh di balik pemberian surat Ar-Rum dan Al-Isra ini? Nabi Ibrahim memiliki dua putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ishak alaihissalam memiliki tugas yang berbeda, yaitu untuk berkhutbah atau menyampaikan kebenaran dan keadilan di masing-masing negaranya, atau terpisah di sebuah daratan yang terpisah jauh. Nah, di sini kita akan mengkaji dulu atau membahas tentang keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah nabi yang soleh, yang baik, dan betul-betul memiliki misi, yaitu misi kemanusiaan, agar manusia ditempatkan kepada derajat yang lebih tinggi kedudukannya. Karena kaumnya saat itu banyak yang sudah menyembah berhala, menyembah dan menuhankan harta kekayaan, jabatan. Kemudian circle-nya itu menjadi penguasa di saat itu. Maka datanglah Nabi Ishak dan melakukan perubahan-perubahan secara revolusioner kepada kaumnya. Kita bahas anaknya. Anak Nabi Ishak yaitu Yakub dan Ais, atau yang disebut dengan Esau. Nah, Nabi Yakub dan Esau itu adalah saudara kembar. Akan tetapi, walaupun saudara kembar, Nabi Yakub ketika bayi oleh Allah sudah diberitahukan kepada Nabi Ishak, aku akan memberikan gelar kepada anakmu, wahai Ishak, yaitu gelarnya Israel. Israel artinya Isra, perjalanan atau jalan. El adalah Elah. Jadi Yakub diberi gelar oleh Allah, yaitu manusia yang berjalan menuju Allah, begitu. Sementara Esau atau Ais, saudaranya, itu bertugas, ya, seakan-akan Allah memisahkan kedua saudara ini. Yang satu menciptakan sebuah suku dan ras yang disebut Bani Israel dengan anaknya 12, yaitu anak Nabi Yakub. Yang terbesar adalah Yehuda, sehingga Bani Israel ini disebut kaum Yahudi. Jadi bukan agama. Kalau Yahudi disebut agama itu tidak bisa, karena dia adalah nama ras, nama manusia, begitu. Kemudian sampai kepada Nabi Yusuf dan Benyamin sebagai anak ke-11 dan anak ke-12. Kemudian Esau diberikan tugas oleh Nabi Yakub untuk pergi mengembara kepada dunia lain atau ke daratan lain. Dan dari pengembaraan inilah Esau atau Ais menjadi cikal bakal terciptanya yang disebut dengan bangsa-bangsa Eropa, yaitu bangsa Eropa yang bisa menciptakan atau memiliki kekuatan yang disebut dengan kekuatan Imperium Roma selama 1300 tahun, dan Allah mencatatnya dalam Al-Quran sebagai surat Ar-Rum, karena sejarahnya itu adalah saudara kembar antara Yakub dan Esau, anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Bani Israel inilah Allah bersumpah kepada Bani Israel di surat Al-Maidah ayat 32. Allah bersumpah, wahai Bani Israel, janganlah kau membunuh manusia selain dirimu atau kelompoknya yang tidak membunuh lagi atau tidak melakukan perusakan terhadap alam semesta. Kemudian itu dijelaskan lagi di surat Al-Isra ayat 4, 5, 6, dan 7. Perjanjian sakral Allah, sakral Tuhannya dengan umatnya, dengan hambanya kepada Bani Israel.
Dan itu sangat-sangat sangat sangat mengerikan sekali. Bahkan kalau zaman sekarang itu sangat luar biasa ya, tapi sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Bayangkan perjanjian yang begitu sakral, yang begitu langsung Allah berbicara kepada Ishak dan Yakub. Ternyata Bani Israel ini, Yahudi ini, justru banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran ketuhanan. Jangankan kepada manusia biasa zaman sekarang, ketika Nabi Musa alaihissalam masih hidup, dia banyak berkhianat kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Harun alaihissalam, kepada Nabi Zakaria, kepada Nabi Sulaiman, kepada King David, kepada Solomon of the King. Mereka berkhianat. Mereka melakukan pengkhianatan. Ketika susah, mereka meminta permohonan dan memohon kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa untuk menolongnya, atau berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan. Tapi setelah mereka selamat dan bisa terselamatkan, mereka menyingkirkan, bahkan mereka mengolok-olok Nabi Musa. Nah, itu kejadian ketika melintasi Laut Merah. Ya, setelah sampai, ya mereka mengolok-olok Nabi Musa karena melihat Firaun sudah karam di lautan. Dan pertolongan Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun, saat itu mereka lupa akan jasa Nabi Musa. Bayangkan, jangankan kepada manusia biasa seperti sekarang, pada nabinya saja mereka sangat congkak dan sangat sombong ya, sangat angkuh sekali. Kemudian kepada Nabi Zakaria, ini sangat mengerikan. Nabi Zakaria meninggal dunia bukan karena meninggal dunia secara wajar. Beliau sebagai Nabi Allah justru matinya mengerikan. Beliau dikejar-kejar, sampai diancam mau dibunuh. Kemudian Allah memberikan petunjuk untuk masuk ke dalam sebuah pohon, maka masuklah ke dalam pohon tersebut. Dan di pohon itu tersebutlah Nabi Zakaria meninggal dunia. Oleh siapa? Oleh Bani Israel. Digergaji, bayangkan. Digergaji, pohon tersebut dipotong, tubuh Nabi Zakaria pun terpotong. Itu kepada nabinya, kepada rasulnya. Belak-belakan, secara terang-terangan mereka menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya. Apalagi sekarang. Ya, didukung oleh teknologi, didukung oleh penguasaan ekonomi, penguasaan fiskal, penguasaan sistem keuangan dunia. Mereka begitu sangat congkak dan sangat sombongnya untuk menguasai dan mengendalikan dunia agar berada di dalam kekuasaannya, dalam kendalinya. Ini suatu yang sangat ironis, dan inilah awal kebangkitan agar kita sadar dengan terjadinya terbukanya file Epstein ini. Kita sadar, kita bangkit. Dimanapun saudara-saudaraku, dimanapun bangsa-bangsa, jangan kita melihat bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Afrika, bangsa Asia. Kita ini satu manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk bersatu, merapatkan barisan dengan menuju kepada keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Untuk itu, dari narasi dan literasi sejarah yang sederhana ini, dan tidak semuanya dibahas karena terlalu lama, marilah kita bersama-sama memetik pembelajaran yang begitu sangat-sangat penting sekali dalam kehidupan. Karena peradaban ini telah rusak oleh hanya segelintir orang yang jumlahnya sedikit tapi begitu sangat rakus dan sangat serakah akan sikap dan arogansinya terhadap manusia yang lain. Karena genosida yang dilakukan terhadap Palestina itu merupakan ciri bakal mereka begitu angkuhnya, mereka begitu sangat dipenguasai dunia, karena mereka takut karena bangsa Palestina akan bangkit. Tapi ada hukum Tuhan yang tidak bisa mereka sikapi, atau mereka tidak bisa melawannya sama sekali, yaitu ketika Nabi Allah Muhammad SAW bersabda bahwa Palestina suatu saat akan menjadi negara yang sangat makmur, sangat subur, aman, damai, sejahtera. Dan manusia pada berdatangan ke negeri Palestina, dan itu akan terjadi. Apapun sistem dan prosesnya akan terjadi, sebab kita yakin kata-kata cerita Nabi Allah Muhammad SAW akan terjadi. Untuk itu, umat Islam dimanapun berada, perkokoh ya tauhidnya, tangguhkanlah ketauhidan agar kita bisa pulang kepada Allah, tidak pulang kepada kepercayaan, tidak pulang kepada keyakinan-keyakinan di luar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah bagian daripada bagaimana peradaban Islam pun pernah menguasai benua Eropa selama kurun waktu kurang lebih 800 tahun.
Disitulah tercipta ilmu pengetahuan alam. Disitu tercipta ilmuwan-ilmuwan yang mampu mengurai kehidupan dan menciptakan peradaban, baik teknologi, ilmu pengetahuan atau sains, dan semua sistem kehidupan, politik, hukum, sosial, peradaban, dan terciptalah perkembangan kehidupan yang dinamis dan romantis antara alam dan kehidupan manusia. Itulah kehebatan dan kemuliaan manusia yang oleh Allah diberikan kelebihan. Dari situlah kita patut menyadari betapa Allah yang Maha Kuasa memberikan kelebihan kepada setiap individu, bukan untuk jadikan kesombongan. Juga kepada para circle atau para orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok besar. Kelompok besar pun tidak jadi jaminan kita kuat, kita akan terus-terusan menjadi penguasa. Untuk penyadaran dan untuk membangkitkan kesadaran, wahai saudara-saudaraku, anak-anak bangsa Indonesia, kader-kader bangsa Indonesia, bangkitkanlah kesadaran kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berpikir kritis dan mampu mengkritisi kehidupan ini secara bijak dan bertanggung jawab. Salam merdeka.